rumahnya ini ya berantakan. Kadang jendela belum ada. Bapak ini bertanya, mitos apa fakta kalau tukang itu bisa membangun rumah orang dengan cantik, dengan megah, dengan indah, bagus, sementara rumah sendiri berantakan, belum genah, belum 100% itu terbangun. Mitos apa fakta? Aku akan jawab. Itu fakta. Fakta. Karena aku udah lihat sendiri. Di belakang rumahku, tukang. Di depan rumahku sana, tukang. Adikku tukang. Abangku tukang. Nah, waktu aku pulang ke kampung, aku lihat rumah adikku itu nggak genah. Dindingnya belum diplaster, itu hanya sepetak belum diplaster, bayangkan sepetak. Nggak habis satu sak semen. Nah abangku, deknya belum dikasih, masih bolong. Padahal aku dipikir-pikir, mereka pandai itu kan ngerjakan. Lagian mereka nggak butuh uang upah tukang, karena mereka udah bisa. Tapi nyatanya, semuanya belum genah rumahnya. Aku tanya, apakah masalah uang kalian nggak bisa ngerjakan rumah kalian yang belum selesai itu? Apa jawabnya? Enggak, karena memang benar. Setiap mereka nukang kalau borongan itu paling rendah 5 juta ke atas. Itu udah bisa untuk ngelanjutin bangunan rumahnya yang belum selesai. Seperti abangku berapa lembar lah ya kan untuk deknya. Nah adikku nggak sampai satu sak semen loh untuk dia melaster. Kemudian pasir berapa arko lah ya kan. Tapi nggak selesai-selesai. Aku tanya, apakah masalah uang? Enggak katanya. Dia bilang, ah sepele lah itu. Pemikiran mereka sama, aku tanya juga dengan abang begitu. Nanti-nantilah, gampang itu. Jadi bukan masalah ini, uang ya, bukan. Terkecuali kalau memang tukang itu rumahnya belum jadi sama sekali. Mungkin terkendala masalah uang untuk bangun rumah. Ini rumahnya udah jadi, hanya belum 100% semuanya selesai. Ditunda kayaknya. Semua rata-rata begitu, hampir. Kalau bisa aku katakan itu 80% lah. Seperti itu tukang. Bisa menyelesaikan rumah orang, bangun rumah orang dengan megah, dengan cantik, tapi rumah sendiri nggak kelar, nggak genah, nggak selesai pembangunannya. Itu fakta. Kalau karena biaya, sekali lagi bukan. Karena mereka sebenarnya kalau udah ngerjain rumah orang itu dapat uang lumayan. Kalau mau menyelesaikan rumah mereka yang tinggal sedikit itu bisa. Hanya itu tadi. Katanya jawaban adikku juga, di samping mereka bilang nanti-nanti ajalah. Gampang itu. Bisa selesaikan sendiri. Tukang kok, mahir kok untuk ngerjakan punya orang aja bisa. Masa nggak bisa ngerjakan punya sendiri? Kemudian ada lagi satu jawabannya. Mungkin itu memang udah nasibnya tukang. Atau ya udah yang dialami tukang gitu. Sumpahnya gitulah. Bisa ngerjakan rumah orang, tapi genahkan rumah sendiri nggak bisa. Itu kata adikku. Nggak tahulah ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Bisa menyelesaikan rumah orang, tapi rumah sendiri nggak bisa diselesaikannya. Bukan karena nggak bisa, itu tadi katanya. Ada perasaan untuk ngulur-ngulur waktu. Ah nanti-nanti aja lah, nanti-nanti aja lah. Bayangkan dari tahun berapa aku ke rumah adikku di kampung, sampai hari ini nggak diplaster-plaster itu dindingnya. Padahal nggak sampai satu sak semen, sepetak lagi yang belum diplaster, tapi nggak diselesaikannya. Jadi benar mungkin ya, bahwa tukang itu udah ada sumpahnya mungkin ya, kena ke mereka. Bisa menyelesaikan rumah orang, tapi rumah sendiri nggak bisa. Coba kalian lihat. Karena aku udah lihat sendiri. Maka aku bilang 80 sekian persen itu, tukang itu seperti itu. Rumah orang selesai dibuatnya, rumah sendiri nggak genah, nggak selesai. Karena adikku dan abangku seperti itu. Kalau abangku itu deknya ya bolong. Padahal kalau dihitung-hitung berapa lembar lah itu dek itu.
Kalau dia dapat uang, bisa sebenarnya. Tapi ulurkannya waktu itu. Sampai hari ini udah bertahun-tahun. Masih bolong atap rumahnya. Bukan atap, dek rumahnya ya. Itulah dia. Jadi fakta ya, kalau tukang itu rumahnya nggak selesai. Rumah orang selesai dibuatnya.